di mana nasib kami, Bu? Perjuangkan kami. Kami menjadi honor murni. Ya. Bikin kakak jadi dulu ada rabu kepang dua dari mana? Aduh ada nona jangka lalu pas. Cuba ni terkejut selepas tahu gaji guru di Malaysia boleh cecah 19 juta rupiah atau Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Sekolah di Indonesia itu ya bakal dihentikan ya. Ini digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah itulah ya. Itulah. Perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Tak berapa starting gaji guru as space grade. Gaji diorang ni ketiga termahal selepas doktor dan engineer. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia. Kosong ya, say. Cara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbedaan. Paling parah jadi guru honorer adalah gaji kita kecil banget. Sebulan gue cuma dapat 600.000. Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya, amin. Ingat lagi Sebagai guru aku tersinggung dengan orang yang membuat tabel ini yang mengatakan bahwa guru di ASEAN paling rendah gajinya adalah Indonesia. Aku tidak. Guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, sepassion apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus sampai sama Aidin Saim Sindo dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Paling kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Gimana nih menurut kamu? Ada yang mau jadi guru nggak? Oke, nah mungkin kalian tidak tahu konversikan kan. Tadi katanya kira-kira yang ini adalah yang pegawai kerajaan, macam pegawai pemerintahan di sana, PNS ya, pegawai negeri sipil. Oke, nah tadi gajinya diantaranya 3 juta ke atas lah ya, 3 juta bersamaan 900 ke 1.000 ringgit untuk satu bulannya. Ini adalah pegawai kerajaannya ya. Oke, nah kalau honorer itu guru sementara itu lagi miris daripada 80 ringgit hingga ke 100 ringgit untuk satu bulannya. Miris kan? Nah, ini ada yang nanya kan, agak terkejut gaji guru di sana katanya sini, dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia jauh lebih baik di dalam memuliakan guru. Gaji guru di Indonesia sangat rendah. Gaji guru kontrak ataupun honorer 300.000 rupiah per bulan, setara 81 ringgit guys. Aduh, makan apa lah itu ya. Kita satu kali makan pun kadang ya kan, kalau dekat kafe ya hampir segini juga kan. Ini untuk satu bulan, bagaimana mereka ini ya kan. Syukur kalau gaji dibayar sebulan sekali, sering dibayar 3 bulan sekali. Oke, so 3 bulan sekali baru dapat 900.000, baru dapat 250 ringgit lebih lah gitu ya, untuk 3 bulan sekali. Wah, macam mana itu? Tunggu 3 bulan kita baru gaji gitu.
dengan gaji murah sulit untuk menghidupi keluarga di rumah. Memang sangat sulit ya, harus ada tambahan kerja lainnya. Mengabdi lama pun belum tentu diangkat jadi guru government ataupun PNS, pegawai negeri sipil. Tak tentu, betul lah. Dengan situasi sekarang, pemotongan biaya Kementerian Pendidikan, bagaimana nasib para guru? Wajar kalau anak muda tak mau jadi guru dan memilih untuk kabur aja dulu. Tahu tak berapa starting gaji guru space grade? Gaji diorang ni ketiga termahal selepas doktor dan engineer. Starting gaji adalah 2,188 dan kenaikan tahunan lebih kurang 200. Rasanya berbaloi tak gaji itu dengan berkhidmat sebagai seorang guru? So gaji guru tetap di Indo bermula berapa rupiah sebenarnya? Ini pertanyaan dari orang Malaysia ya. Bandingkan dengan Indonesia, gaji guru government ataupun PNS Malaysia jauh lebih tinggi katanya. Gaji guru government PNS di Indonesia 2 juta sampai dengan 6 juta rupiah, setara dengan 545 ringgit sampai dengan 160 ringgit yang paling tinggi ya. Nah, itulah kenapa ya ada yang mengatakan itu hari orang guru pun dia belajar sudah university, dia guru di Indonesia, bahkan dia rela ke Malaysia ini demi menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia ya, kerja di restoran. Karena gaji guru pun ini yang government di Indonesia itu 6 juta, setara dengan 1.640 ringgit. Wow, lebih tinggi ya gaji TKI, gaji basic di Malaysia ini 1.700. Nah, itu kenapa ya? Itu hari saya ada tengok lah ya guru ya, dia di Indonesia dulunya tapi dia guru honorer ini ya, dia datang ke Malaysia menjadi TKI, pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Nah, karena saking kecilnya inilah mungkin menurut saya ya. Oke. Kerja 30 tahun baru dapat level gaji 6 juta, setara dengan 1.640 ringgit ya. Itu 30 tahun. Wow, 30 tahun begitu lama ya. Paling sakit jadi guru kontrak ataupun honorer. Bertahun kerja gaji 300.000 rupiah bersamaan 81 ringgit, belum tentu diangkat jadi guru government ataupun PNS. Kesejahteraan guru selalu diabaikan pemerintah ya. Terima fakta dalam memuliakan guru Indonesia kalah jauh dari Malaysia. #kabur aja dulu. Cuba ni terkejut selepas tahu gaji guru di Malaysia boleh cecah 19 juta rupiah ataupun 5,500 ringgit. Berapa gaji guru di Indonesia? Gaji guru di Indonesia adalah di antara 1.5 juta rupiah hingga 5.9 juta rupiah. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM416 hingga RM1,637. Tapi yang lebih parah lagi gaji guru kontrak. Gaji guru kontrak adalah di antara RM250,000 hingga RM500,000 sebulan. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM69 hingga RM138 sebulan. Korang tengok komen ni. Dia kerja 5 tahun diberi gaji RM69 sebulan. Sebab tu ada guru kontrak yang sampai jadi pemulung macam ni. Bagaimana nasib kami, Bu? Perjuangkan kami. Kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan, Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih, Bu, kalikan 30, 540 cuman, Bu. Bagaimana nasib kami, Bu? Sedangkan yang R3 kami kecewanya kenapa, Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa mereka bisa masuk database? Karena mereka melalui pemerintah yang di atas, Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedang
yang tidak punya orang dalam. Apa daya Bu, kami mohon Bu, perjuangkan kami, izinkan kami Bu untuk bisa diangkat menjadi P3K, boleh Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Jangan hanya murid saja yang diperhatikan ya. Guru pun perlu diperhatikan sebenarnya. Bagaimana guru itu semangat untuk mengajari anak-anak muridnya kalau gajinya itu pun ya bukan pas-pasan lagi ya, bukan ngam-ngam lagi, nih sangat-sangat kurang menurut saya ya. Tapi itulah salut kepada semua guru-guru ya, mereka sanggup mengajar anak muridnya ya, walaupun gajinya itu sangat-sangat minim gitu ya. Mereka mesti harus bekerja lagi part time di luar untuk memenuhi ya keperluan mereka di rumah gitu. Guru gajinya kecil? Bukan kecil sih, cuman kenapa ada yang waduh? Kenapa ada yang waduh? Siapa itu? Saya kan nanya, emang jadi guru gajinya kecil? Nanya. Nggak kecil. Nggak kecil tuh, dijawab sama dia nggak kecil. Cuman nggak cukup apa-apa. Nggak cukup apa? Ya memang. Apalagi ada kos 300.000 tuh ya ternyata. Iya. Tapi karena saya kan waktu itu bersyukurnya karena saya waktu itu calon pegawai negeri. Kan banyak teman-teman kita yang masih honorer. Ya. Masih honorer gajinya jauh banget di bawah bank. Oh iya, ada yang cuma 150.000 sebulan. Iya, ada yang 200. Teman saya 190. Itu gitu coba terangin saya deh, gaji 150.000, 200.000 betul itu ya, sebulan gajinya segitu. Makannya kita bikin pendidikan belajar berhemat. Anda kan guru iya kan? benar. Jadi misalnya adik-adik kalau nanti satu saat Anda kerja gaji 200.000 sebulan, ini adalah cara menata keuangannya gitu. Iya. Kita ajarin adik-adik ini yang lagi nonton. Ini aja banyak. Wow. Kayak beli nasi gitu. Misalnya beli nasi 150.000, beli beras. Nah, sisanya obat mah. Gitu. 3 bulan tuh bertahan hidupnya gimana? Saya itu apa maksudnya? Kadang-kadang ngutang dong, minjem teman, kadang-kadang orang tua ada beras nggak, mau dikirim beras nggak gitu, ada mie nggak, dikirim mie nggak gitu. Serius kan aku ngerantau di Pangandaran. Oh, padahal tujuannya membanggakan orang tua ya. Iya, tapi orang tua insya Allah bangga. Bangga pastilah. Amin. Tapi kan tetap dibantu ya, karena begitu ya. Karena keadaan. Padahal kalau apa ya, ego laki-laki kan, nggak mau dibantu orang tua. Iya, bener. Fight gitu. Fight itu. Tapi kan perut nih nggak bisa fight terus. Obat mah habis lagi. Habis waktu itu cuma. Jadi ya udahlah. Minsan kirim lah ya. Iya bener juga. Iya 3 bulan loh. Bayar kos-kosannya gimana? Bayar kos-kosan tuh udah bayar setahun. Oh, udah bayar setahun. Pakai uang tabungan sebelumnya. Nah, itu kan teori-teori gimana mengakali gaji dirapel kan. Betul. Ya benar-benar. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia. Nggak boleh kaget. Jadi jam kerja aku adalah 5 jam ya, 5 JP per day. Dan per JP-nya itu 30.000. Jadi kalau misalnya dikalikan ya 30.000 kali 5 ya kan. Berarti berapa? 150.000. 1 bulan ada 4 minggu, berarti 150 kali 4 600.000 ya, selama 5 jam per day-nya. Langsung aja, nggak usah kaget. Oke, 150 ya, 150. Kosong ya say. Tapi 150.000 itu bener-bener shock banget ya. Kirain itu dihitungnya per akumulasi gitu kan ya. Jadi dikali 4 ya kan, karena kan 1 bulan kan 4 minggu, ternyata itu 1 bulan itu ternyata sama dengan gaji 1 minggu. Tapi ya udahlah ya, thank you. Sedih banget teman-teman. Beginilah reaksi seorang guru honorer muda yang pada saat itu memperlihatkan gajinya selama 3 bulan yang hanya sebesar Rp200.000. Bayangkan saja seorang guru dalam waktu 3 bulan mengajar hanya digaji Rp200.000. Ini adalah potret menyedihkan dari dunia pendidikan di Indonesia. Siap, baru-baru ini ada seorang guru honorer yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Tentu saja dia adalah non-ASN yang digaji jauh dari kata layak, yakni hanya menerima Rp200.000 per bulan yang dibayarkan tiap 3 bulan. Dan yang bikin mirisnya adalah tiba-tiba pemerintah Kabupaten Pasuruan memberhentikan mereka secara mendadak di bulan Maret kemarin. Total ada sekitar 600-an guru honorer yang mengajar di SD
SDN sampai SMPN Kabupaten Pasuruan. Diberhentikan dengan alasan tidak ada anggaran untuk menggaji mereka lagi. Nah, guru-guru non-ASN tersebut mengaku menerima surat pemberhentian yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Tentu saja mereka diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga non-ASN. Namun melihat gaji yang pada saat itu dibuka oleh guru ini benar-benar membuat beberapa netizen menitihkan air mata. Mengingat perjuangan mereka yang begitu berat tetapi digaji dengan sangat tidak layak. Korea gaji 15 juta cukup ijazah SD. Jepang gaji 20 juta cukup ijazah SD. Di negara tercinta kita gaji 3,2 juta. Persyaratan: ijazah S14 Pro Max, berpenampilan begal, bisa menjinakkan naga, bisa menjinakkan harimau, menguasai elemen air, api, udara, petir, dan tanah. Oh. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjem-pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh gaji guru barusan cair 800 ribu sebulan. Bukan jumlahnya yang bikin saya sedih, justru keinginan saya untuk dapat gaji yang banyak itu yang sedih. Saya takut sekali saat saya justru jadi ASN atau P3K atau sertifikasi tidak dibarengi dengan kualitas dan cara mengajar yang berubah. Gajinya sudah berubah, tapi saya takut diri saya yang tidak berubah. Cara mengajarnya, metodenya, pemahamannya tidak berubah. Itu yang paling saya takutkan dan itu yang membuat saya terkadang menangis. Di sini saya ingin mengedepankan apa itu kesadaran diri ketimbang kalkulasi. Mungkin kita bisa bilang, ya nanti saya berubah saat gaji saya sudah nggak 800 ribu. Nanti kalau saya sudah sertifikasi saya akan belajar bla 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 bla. Berapa banyak orang yang sudah janji seperti itu tapi gagal menerapkannya. Ya karena memang dasarnya kita terkadang lebih sibuk untuk kalkulasi ketimbang mencoba untuk sadar diri. Itu problem guru di Indonesia saya rasa. Dan saya tidak ingin terjebak dalam pola pikir yang semacam itu. Itu sebabnya saya selalu berusaha untuk sadar diri. Jangan-jangan saya memang pantas digaji 800 ribu dengan kualitas saya, dengan pemahaman saya, dengan cara mengajar saya. Jangan-jangan ya memang pantas digaji sekian gitu. Yang paling parah jadi guru honorer adalah gaji kita kecil banget. Sebulan gue cuma dapat 600 ribu. Izin Tisha, Ki, lo masih mending dibayar 600 ribu sebulan. Nih, kami kadang 6 bulan itu dibayarnya cuman 450 ribu. Itu 6 bulan loh. Kalau 1 bulan 600 ribu itu lumayan, termasuk hebat juga gitu. Karena aku udah jadi guru, pernah ngerasain jadi guru honorer juga di SMA gitu ya. Dan memang apa ya, bisa dibilang kok untuk mencari uang di situ nggak ada gitu. Mending buka usaha sendiri. Makanya aku sekarang udah berhenti. Dan bukan masalahnya rugi ijazah atau apa, enggak. Ijazah itu kita dapat ijazah, kita dapat ilmu. Dan ilmu itu tidak cuman menerapkan di sekolah, tetapi kita juga bisa terapkan di bagian perdagangan, bagaimana menghadapi konsumen dan sebagainya. Assalamualaikum. Oke, nah itu tadi ya beberapa keluh kesah mereka yang gajinya itu ya di bawah gaji minimum di Indonesia ya. Itu adalah realitanya ya, faktanya. Semoga pemerintah buka mata ya, jangan hanya memikirkan memang siswa. Bolehlah dipikirkan juga siswanya kan, tapi dipikirkan juga tenaga yang mengajarnya, yaitu guru ya. Nah, saya lihat juga di Malaysia ini guru itu sangat-sangat dimuliakan, betul tak kan? Memanglah kan guru itu disebutkan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kita juga harus membayar jasanya juga ya. Dia berhikmat untuk mengajari anak-anak muda, penerus bangsa
Gimana mereka mau mengajari kita sedangkan mereka pun perutnya kelaparan kan? Macam mana mereka mau mengajar murid-muridnya dengan bertenaga, bersemangat kalau nanti dia balik ke rumah dia tak tahu dia mau makan apa? Disebabkan uang dia itu tidak ada ya, karena gaji yang diberikan itu sangat-sangatlah minim. Oke, supaya pemerintah melihat juga ini ya, kita ingin keduanya pun, siswa pun mendapatkan hak dia dan gurunya pun mendapatkan hak yang sama juga gitu ya teman. Baik, seterusnya lebih 360 orang termasuk pelajar di Sragen, Jawa Tengah, Indonesia jatuh sakit selepas menikmati makanan tengah hari di sekolah di bawah program makanan percuma kerajaan. Insiden itu merupakan kes keracunan makanan terbesar yang menjejaskan program utama Presiden Prabowo Subianto yang kini telah diperluas kepada lebih 15 juta penerima. Naib Ketua Sekolah Awam Gemolong, Hardi, berkata antara mangsa termasuk pelajar berusia 14 dan 13 tahun yang mengalami sakit perut, cerit-berit dan sakit kepala selepas makan nasi kunyit, tempe goreng, salad dan susu yang dimasak di dapur pusat. Saat setelah mengkonsumsi itu ada beberapa anak yang sudah bercerita ada rasa-rasa mules. Kemudian yang paling banyak melaporkan itu setelah pulang sekolah dan habis maghrib itu sudah mulai anak-anak sudah sering ke belakang. Jadi sejak itu beberapa orang tua melaporkan ke wali kelas bahwa anaknya mengalami gangguan setelah mengkonsumsi MBG. Jadi itulah yang kejadian awal. Beliau berkata sampel makanan kini sedang diuji di Makmal dan pihak berkuasa berjanji akan menanggung kos rawatan perubatan jika diperlukan. Program makanan percuma itu berkembang pesat kepada lebih 15 juta penerima setakat ini. Perancangannya ia disasarkan untuk mencapai 83 juta penerima menjelang akhir tahun dengan jumlah peruntuk. Program makan siang gratis yang disediakan pemerintah untuk siswa-siswa sekolah di Indonesia itu ya bakal dihentikan ya. Sebab ada pengusaha dari yang menyediakan makan siang gratis ini enggak dibayar. Diduga ya dana untuk biaya makan siang gratis ini digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah itulah ya, lagi korupsi ya. Aduh. mentality segelintir orang di Indonesia. Nggak amanah, nggak jujur ya. Kalau ada kesempatan, kalau boleh sikat. Ya. Makanya kadang-kadang banyak orang berebut-rebut ingin menduduki satu jabatan di negara kita itu ya. Sebab apa? Sebab ya. Bukannya mementingkan kepentingan rakyat, mereka itu berlomba-lomba ingin menduduki satu jabatan itu. Ya, tapi untuk memikirkan kepentingan pribadi sendiri. Program makan siang gratis di sekolah keren sih. Anak-anak kenyang, gizinya membaik, masa depannya cerah katanya. Tapi nih ya, vendor udah masak, udah nganter, udah keluar modal miliaran. Tiba-tiba belum dibayar karena dananya seret. Bangsat, bro. Ini dagang makanan, bukan ngasih utang ke negara. Tolol. Mereka pikir ini kegiatan sosial. Bukan. Ini usaha, bos. Ada pegawai, ada bahan baku. Katanya makan gratis buat masa depan anak bangsa. Tapi jangan sampai masa depan vendornya yang dibikin bangkrut. Jangan janji kenyangin murid, tapi pihak lain dibuat kelaparan. Ini menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah di Kupang, NTT. Dapung rasa, dapung tempe tuh ada sama kayak basi, dapung serju rasa sama kayak asam begitu. Dapung terong bau, dapung ayam juga bau. Mau makan daging. Sudah basi. Makan seperti kayak rasa hambar terus sama basi. Basi semuanya basi setiap hari itu. Kejadian menu MBG yang terasa basi ini bukan hanya sehari, tapi terjadi selama seminggu terakhir di SD tersebut, kata pihak sekolah. Sebagian besar makanan harus dibuang karena basi. Ada yang habis dan ada yang tidak habis dan tidak sentuh, ada yang tidak sentuh sama sekali. Sejumlah orang tua di SD itu melaporkan anaknya sakit perut setelah menyantap MBG. Bahkan anak-anak trauma melihat makanan yang disajikan setiap hari. Oh, ini makan siang. Di Waingapu, Sumba Timur, sakit, belasan ya? anak diduga keracunan dan sempat mendapatkan penanganan medis pada 17 Februari lalu. Pihak sekolah bilang begini.
Karena mereka pusing, mual, sama rasa sakit perut yang katanya kayak menikam di perut itu, sehingga dokter memang sampai melakukan tindakan karena sakit kepalanya terlalu berlebihan. Ya menurut dokter, ya dokter membantu dengan oksigen. Pada hari pertama pelaksanaan MBG, 15 siswa mengaku sakit setelah menyantap mie, telur, dan tempe yang menurut pengakuan orang tua siswa dalam keadaan basi. 78 siswa di Cianjur keracunan massal diduga gara-gara makan bergizi gratis. Makan bergizi ya? Tapi kenapa? Cianjur tetapkan kejadian luar biasa atau KLB setelah 78 siswa keracunan. Keracunan massal ini terjadi diduga usai korban menyantap makan bergizi gratis 21 April kemarin. Oke teman-teman, nah itu tadi ya program makan siang gizi gratis katanya. Gizi ya, supaya untuk memperbaiki katanya gizi anak sekolah yang ada di Indonesia ya. Oke, nah ini sempat menjadi pro dan kontra ya. Mengatakan itu hari gembor-gemborkan di negara lain, di Malaysia itu tidak ada kan. Kami sudah memulai katanya gitu ya. Padahal masih saja belum sampai kan 1 tahun itu. Ada beberapa kali saya nyata ya media Indonesia sendiri yang menjelaskan bahwa di Malaysia itu sudah ada sejak dulu lagi ya. Gitu ya. Itulah. Tadi ini sudah berjalan tak sampai setahun tapi ada masalah lagi. Ada juga katanya oknum yang korupsi ya. Ada apa oknum katanya ya, oknum atau ada satu golongan yang mengambil uang yang sudah dibagikan daripada pemerintah sana, pemerintah pusat itu kepada mungkin bawahan-bawahan, tapi ya mereka tidak amanah, mereka ambil untuk mereka sendiri. Dan ya tadi itu juga pihak mungkin yang memasaknya itu karena uangnya itu kurang cukup, jadi mereka masak pun ya ada yang basi pula. Aduh, ada yang bau kata anak-anak ini. Bagaimana ya dikatakannya tadi untuk menjadi anak-anak yang bergizi, tapi makanan yang diberikan itu adalah yang sudah basi dan bau. Ada juga sampai keracunan ya teman-teman di beberapa sekolah. Aduh, gimana ini ceritanya ya? Nah itu hari pernah juga saya cakapkan bahwa mereka katanya anak-anak itu mau yang makan yang enak-enak kan. Itu mereka yang tidak bersyukur lah ya kan. Tapi kalau gini keadaannya siapa yang mau makan makanan basi kan? Betul tidak? Kan lah ya. Tapi ada juga wacana ingin menyetop ini. Bagaimana menurut kalian ya? Oke, nah menurut Sari itu ya kalau untuk membantu lebih baik ya menurut saya ya, mungkin menurut Anda itu berbeda. Oke, untuk sekolah ya, uang sekolah SPP per bulannya itu kalau boleh ya ditiadakan. Ada program daripada pemerintah gratis sekolah kan, percuma uang sekolah. Juga yang saya lihat lah ya, kalau boleh guru-guru itu gajinya itu ya dinaikkan, karena miris sekali ya, apalagi terhadap gaji guru honorer itu ya, sampai ada yang 150.000, 200.000, 300.000 ya untuk 1 bulan. Itu bersamaan 75 ringgit, 100 sampai dengan 100 ringgit per bulannya ya. Aduh, mau dikasih makan apa ya guru-guru itu? Kalau semacam itu gajinya, kalau kita sebagai pengajar, sebagai guru itu macam kurang bersemangat kan. Coba kalian rasakan kan, gaji hanya 75 ringgit, 150.000 ya, karena saya lihat ada banyak sekali ya mereka itu kasihan yang mengeluhkan gaji guru itu sedikit sekali, apalagi gaji guru honorer ya teman-teman. Anak saja yang makan gizi gratis tadi, tapi guru-gurunya pun diberi penghargaan juga lah ya, gaji yang layak. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.